Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama, ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang, ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas. Ngomong peci hitam itu ikhlas. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Artinya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Jika saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung kliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau tidak sudah pensiun sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Nah sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini. Surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga, kamu harus amal tuh nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Jika kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet.
Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana gak usah sholat, gak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat, mendingan saya ada di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya ada nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Aryo. Pak Raja kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang tidak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau ya enggak bakat. Jadi sudah pasti enggak mau.